Kenalkan, nama saya Freddy Irawan, NIM 2003020. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus yang biasanya terjadi pada bagian wrist atau pergelangan tangan di sini, yaitu CTS atau carpal tunnel syndrome. Apa sih itu? Yang merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penekanan pada salah satu saraf yang berada pada bagian bawah telapak tangan akibat dari pembengkakan beberapa tendon. Parah ini disebut dengan saraf medianus. Apa yang terjadi ketika saraf medianus terhimpit atau tadinya penekanan yang terjadi di tangan kita akan merasakan sakit, mati rasa, dan kesemutan setelah kita mengetahui apa itu CTS di sini. CTS di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu patologi, etiologi, patofisiologi, dan bagian cara menangani kasus CTS sendiri. Jika kita lihat dari patologinya secara kronis, kasus CTS ini terjadi akibat dari adanya penebalan pada flexor retinaculum sehingga menyebabkan tekanan pada nervus medianus ketika kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang mungkin dalam waktu yang lama, itu akan mengakibatkan terjadinya tekanan pada infraskul ya, aliran darah vena infus vakuler tersebut itu mengalami perlambatan apabila hal tersebut kita biarkan secara terus-menerus. Biasanya jadi akan merusak serabut saraf mama kelamaan, salah satu menjadi atrofi atau kecil akan diganti dengan jaring ikat yang bisa merusak fungsi dari nervus medianus sendiri. Lalu selanjutnya yaitu etiologi, penyebab terjadinya CTS. Jadi di sini ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa terjadi. Di antaranya yaitu adanya penebalan jaringan ikat arti rematik, terus adanya trauma, bisa jadi gangguan metabolisme ya, dan yang paling mendominasi di sini teman-teman adanya hal gitar atau menyempitnya terowongan tanpa pakai teman-teman. Patofisiologi yaitu ada pada kasus CTS di sini ya. Nah, jadi adanya kontraksi otot secara berulang dan terus-menerus. Bahkan secara statistik juga di sini akan menyebabkan adanya spasme atau ketegangan sendiri. Nah, dari ketegangan ini tadi akan menyebabkan tidak lancarnya sirkulasi darah sehingga mengakibatkan menumpuknya asam laktat dan juga zat-zat kimia. Selanjutnya, penumpukan zat tersebut akan merangsang pada ujung-ujung saraf, dihantarkan ke medula spinalis untuk disampaikan ke otak sehingga dapat interpretasikan berupa rasa nyeri setiap pergerakannya yang dapat menimbulkan rasa nyeri tersebut. Muncul jika hal tersebut terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka akan mengakibatkan gangguan fungsi dan juga gerak pada tangan kita sendiri teman-teman, yaitu bagaimana cara menangani jika kasus ini terjadi pada kita sendiri. Ya, selanjutnya yang pertama yaitu yang bisa kalian lakukan yaitu memijat sederhana seperti ini. Ketika pijat ini bagian, karena pada bagian sini otot
Yang di sini itu berfungsi untuk menggenggam tangan pada saraf medianus. Fungsi dari otot di sini juga untuk menggenggam tangan. Jadi untuk menghindari atau mengurangi adanya spasme atau ketegangan. Sini. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kita bisa lakukan stretching, yaitu memanjangkan otot atau untuk menarik tersebut. Salah satunya seperti ini. Kita lurus saja, berikan tahanan seperti ini. Lakukan selama 30 menit. 30 menit atau 30 detik. Dan itu bisa kalian lakukan sesuai keinginan kalian saja. Lalu yang ketiga adalah stretching pada bagian leher. Karena ini merupakan salah satu asal atau seluruh dari saraf medianus sendiri. Baik, itulah tadi penjelasan dari kasus TTSS atau carpal tunnel syndrome yang biasanya kita jumpai pada kasus atau pergelangan tangan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.